مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Apa itu taubat? Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Hakikat taubat adalah kesadaran hati yang timbul karena menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan di masa lalu. Rasa penyesalan ini kemudian mendorong seseorang untuk mengarahkan hati dan hidupnya kembali kepada Allah, menggunakan sisa usianya dengan lebih baik. Taubat wajib dilakukan segera, tidak boleh ditunda, baik untuk dosa kecil maupun besar. Syarat-syarat taubat antara lain: 1. Masuk Islam, karena orang kafir tidak diampuni sebelum masuk Islam. 2. Menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. 3. Menyadari kesalahan atau mengakuinya. 4. Ikhlas bertaubat, bukan untuk riya atau kepentingan dunia. 5. Memohon ampun kepada Allah dengan istighfar. 6. Berjanji tidak akan mengulangi dosa. 7. Menutup dosa dengan amal soleh. 8. Taubat dilakukan sebelum nyawa sampai tenggorokan atau matahari terbit dari barat. 9. Memperbanyak istighfar dan surat taubat. 10. Jika dosa terkait dengan orang lain, harus minta maaf atau mengembalikan haknya. Menurut Ibnul Qayyim, taubat memiliki kedudukan penting karena menjadi langkah awal, pertengahan, dan akhir perjalanan seorang hamba menuju Allah. Taubat wajib bagi orang mukmin, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Keutamaan taubat. 1. Taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 71, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, yang artinya, dan orang-orang yang bertaubat mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang keempat, menjadi jalan masuk surga dan selamat dari neraka. Yang kelima, mendapatkan ampunan dan rahmat. Taubat yang sejati adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang tulus dengan menyesali dosa,
berhenti dari perbuatan dosa, serta bertekad tidak mengulanginya lagi. Allah membagi hambanya menjadi dua, hamba yang bertaubat dan yang zalim, atau tidak bertaubat. Barang siapa tidak bertaubat, maka ia termasuk orang yang zalim. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha. Yang pertama, menyesali dosa dengan tulus. Rasakan penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah diperbuat dan sadari bahwa perubahan tersebut mendatangkan murka Allah. Yang kedua, berhenti melakukan maksiat. Segera hentikan segala bentuk perbuatan dosa dan jangan menunda-nunda tobat. Semakin lama ditunda, semakin besar kemungkinan kembali ke dalam maksiat. Yang ketiga, berwudu dan melakukan sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan khusus untuk memohon ampun pada Allah. Tata caranya, yang pertama, niat dalam hati untuk melaksanakan sholat taubat. Sholat 2 rakaat seperti biasa. Yang kedua, setelah salam, perbanyak istighfar dan memohon ampunan pada Allah. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Ucapkan istighfar dengan sungguh-sungguh seperti Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kelima, perbanyak amal soleh. Sebagai bentuk kesungguhan dalam tobat, perbanyaklah amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa sunnah, dan menolong sesama.